Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan saya bertugas di SMK Islam Al-Amal Surabaya. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan membuat video uji kinerja di SMK Islam Al-Amal Surabaya di kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Arafah. Arafah Maulita, dua anak. Oh, Maulita Nia Arafah, satu anak. Tempat duduknya ini? Ya. Kenapa? Sakit? Sakit. Ya, yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Yang susah semoga kesusahannya cepat hilang. Amin. Yang jomblo semoga dapat jodoh yang soleh. Amin. Soleh, jodoh, insyaallah. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, saya ingin membuka pelajaran pada pagi hari ini. Sekarang hari Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Istighfar. Ya fi. Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Altofun Nisa, Anisa Zamzamna, Arini Nafa Wulandari, Arini Arafah, Azizah, mana Azizah? Diva Putri, Diayu Fitri Oktaviani, Hilda Murisma, Imro'atul Hasanah, Inastul Millah, Indi Rizkiatul Aulia, Ini masuk semua kecuali ada satu siswi yang berhalangan hadir karena sedang keadaan sakit. Sebelumnya saya ingin kalian baca surat pendek. Ada yang hafal surat Al-A'la enggak? Coba ngacung. Saya ingin berapa persen yang hafal surat Alam Nashrah. Supaya apa? Alam Nashrah itu salah satu keutamanya agar hati kita lapang, hati kita tentram. Kalau kamu galau, pikiran kacau, ingin OTW bunuh diri, jangan lupa baca surat Al-Insyirah, baca Insyirah supaya apa? Lapang. Karena semua urusan itu mudah. Karena kalau kita cara berpikir kita positif, kita yakin yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah.
Kalau kita menyelesaikan sendiri gak bisa. Gak bisa semua yang ngatur Allah Ta'ala. Saya ingin menyelesaikan masalah saya sendiri, gak bisa. Karena kita ini terbatas. Ayo baca surat apa? Ad-Duha, Salah Alam, Nashrah. Yo. 1, 2, 3. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatawda alam yajidaka yatiman fa'awa. Arghab. Sadaqallahul azim. Saya ingin tahu di antara kalian yang setiap hari biasa baca Al-Quran selain di sekolah. Kalau di sekolah kan sudah biasa baca Al-Quran. Ingin tahu aja. Coba ngacung, saya ingin tahu yang biasa setiap hari baca Quran. Ada enggak? Ada enggak? Minimal 1 lembar atau berapa lembar? Belum ada. Kamu 1 anak, 2 anak, gak ada lagi. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Awal tentang imannya saja. Kemarin kita sudah mempelajari Syu'abul Iman tentang imannya saja. Syu'abul Iman. Apa arti Syu'abul Iman kemarin? Cabang-cabang iman. Cukup iman saja yang cabang-cabang. Hati kalian gak usah nyabang. Cabang-cabang iman. Definisi dari iman apa? Iman adalah percaya dan meyakini. Iman adalah percaya dan meyakini. Kamu percaya dan yakin, dan kepercayaan kamu tidak bisa berubah. Itu namanya iman. Apapun yang terjadi saya tetap iman. Ada sahabat namanya Bilal. Tahu Bilal kamu? Bilal bin Rabbah namanya. Dia itu kulit hitam, artinya dari orang Afrika. Dia orang berkulit hitam, tapi dia iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dia itu budak. Dia iman kepada Nabi. Sama juragannya itu disiksa mati-matian. Dikasih batu besar di pundaknya itu. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dari mulutnya yang keluar itu terus. Allah Maha Satu, Allah Maha Satu, Allah Maha Satu. Hampir nyawanya hampir melayang, dia tetap menyebutkan Allah Maha Satu. Terus-terusan itu, Allah Maha Satu. Sampai pada ujungnya datang namanya Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa uang segepok. Ya sudah, saya beli Bilal bin Rabah. Karena zaman dulu biasa beli budak ini. Saya beli Bilal bin Rabah. Kenapa? Biar dia bisa menjadi manusia merdeka dan dia bisa bebas memilih agamanya.
Ditebus itu Bilal bin Rabah. Dan dia menjadi salah satu sahabat kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah. Yang kedua iman kepada mereka. Yang ketiga yang keempat Rasul. Yang kelima yang keenam takdir, qada qadar. Saya tanya, kalau ada orang sudah yakin agamanya adalah Islam, materi pembelajaran dalam bentuk video yang menjelaskan tentang syu'abul iman dan pembagiannya. Yang pertama, definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa, berarti kepercayaan dinyatakan ketetapan atau berhubungan hati. Imam Syafi'i dan semua kita yang berdiri mengatakan, sesungguhnya yang disebut iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatunya iman, dan sempurna salah satunya jika tidak bertentangan dengan yang lainnya. Pilar-pilar iman berjumlah ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Seluruhnya menolaklah sempurna imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dalil nafsi tentang syu'abul iman. Dalil nafsi adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Terkait dengan syu'abul iman, video singkat kurang lebih durasi 8 menit. Untuk sekarang saya minta semuanya LKS-nya dikeluarkan. LKS apa namanya itu? LKS PAI dikeluarkan, taruh di depan meja. Lalu perhatikan PowerPoint yang ada di depan kalian semua. Perhatikan PowerPoint yang ada di depan kalian semua. Syu'abul iman, atau dalam kata bahasa yang berarti adalah apa? Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman ini merupakan bab kedua daripada pelajaran PAI yang dilaksanakan di semester 1 ini. Terus tujuan pembelajarannya, apa sih tujuan pembelajaran dari syu'abul iman? Pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Jadi harapannya kalian mampu memahami tentang macam-macam pembagian syu'abul iman ini. Jadi nanti syu'abul iman seperti tadi dijelaskan itu ada berapa tadi secara terperinci? Ada 3. Yang pertama, syu'abul iman dari segi hati, kolbi. Ada yang punya nama kolbi di sini ya? Ada. Syifaul kolbiyah biasanya gitu. Syifaul kolbiyah dan lain sebagainya. Kolbi, hati. Yang kedua adalah lisan atau ucapan. Yang ketiga adalah apa? Tindakan atau bahasa Arabnya fi'li. Ada kolbi, hati, ada lisan. Apa namanya lisan ini? Ada lisan, ucapan, dan fi'li tindakan. Hati, lisan, dan tindakan. Artinya seperti yang tadi saya ucapkan, kalau orang sudah beriman dengan ini semua, tapi tidak sinkron ininya, dia sebenarnya sudah masuk kategori orang beriman tapi kurang sempurna. Jadi ibarat puzzle. Dalam materi yang dijelaskan, iman itu ibarat puzzle, tidak akan sempurna jika salah satu puzzle-nya itu menghilang. Tujuan kedua,
Peserta didik menganalisis makna syubhal iman, pengertian dalil. Nanti dalilnya kita baca sama-sama Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Ketiga, nanti peserta didik harapan saya bisa mempresentasikan atau menjelaskan tentang makna syu'abul iman, pengertian dalil, macam dan manfaatnya. Harapan saya seperti itu. Terus ini ada ayat wa inna rabbakumullahu alladzi, ini surat apa di sana? Al-A'raf. Coba. الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. LK sekalian, dan di LCD juga ditampilkan tampilan dengan hadis yang sama. Diperhatikan, kita baca sama-sama, ikuti saya aja. Kadang anak-anak itu tidak bisa membedakan antara baca Al-Quran dengan baca Arab biasa. Oke? Kalau baca Quran itu memang penting pakai tajwid, lagu dan lain sebagainya. Tapi kalau baca Arab biasa gak usah dipakai lagu, gak bisa. Contohnya ini di lagu gimana? An Abi Hurairah qala gitu. Ya bisa, tapi bukan tempatnya. Paham ya? Jadi ini hadis, baca biasa aja. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wasit. Pelajaran saya dulu. Maksudnya hadis ini diambil dari kitab yang dibuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nama kitabnya kalau Imam Bukhari namanya Sahih Bukhari, kalau Muslim namanya Sahih Muslim. Kalau Fuad Sahih Fuad, Adnani Sahih Adnani gitu. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada kitab Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Nasai, ada Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya. Itu nama-nama kitab hadis. Nama-nama kitab hadis. Yang pokok yang ini. Intinya apa? Kalau ada orang sejelek apapun, jelek wis elek-elek temenan, jelek-jelek beneran, tapi dia masih iman ini, dia tetap dinamakan orang beriman apa enggak? Tetap dia orang beriman. Wis nyolongan, main judi, slot, pacaran, iku kabeh dilakoni, tapi ati ini tetap ono Gusti Allah, maka dia tetap dinamakan orang yang beriman. Orang beriman, tapi imannya tidak sempurna. Untuk menguatkan pendapat saya tadi tentang kafir itu, coba kalian lihat halaman poin nomor 9 itu. Coba baca poin nomor 9. Poin nomor 9 disebutkan bahwasanya orang yang beriman itu pasti selamat. Orang yang gak beriman dia akan celaka.
Ini bukti bahwasannya selama ada iman dalam hati seseorang, maka ada potensi kebaikan. Iman itu cahaya, nur. Dan tidak semua Allah memberikan iman dalam hati seseorang. Kalian harus bersyukur. Contoh lagi, coba lihat hal nomor 19. Apa? Poin nomor 19. Menunaikan amanah. Dikasih amanah jadi bendahara, uangnya tetap utuh sampai kenaikan kelas. Kenaikan kelas, apa namanya? Kelas 10 DKV 1 sisa 3 juta. Mau kemana ini? Mau Wali Songo atau Tur Wali Limo? Atau man. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat diskusi kelompok, di mana dalam diskusi kelompok 1 10, kelompok 2 10 dan kelompok 3 juga 10. Oke. Saya minta bagi 3 kelompok, yang mana setiap kelompok 10 anak. Setiap kelompok 10 anak sesuai dengan absensi 1 sampai 10 kelompok 1, 11 sampai 20 kelompok 2 dan 21 sampai 31 itu kelompok 3. Monggo silakan dibuat kelompok lingkaran. Nanti bisa tanyakan saya. Untuk iman hati itu tidak usah disebutkan semua. Yang hati gak usah disebutkan semua karena banyak. Cukup separuh aja. Juga yang yang tindakan juga separuh. Jangan semua. Jangan semua. Dibagi tugasnya, ada yang bagian nulis, ada yang bagian diskusi. Belum? Sudah? Oh cepat. Kan absensinya jelas, absensi 1 sampai berapa, absensi sekian sampai sekian, gitu aja. Nanti bisa saya cek di penilaian di absensi masing-masing. Saya kumpulkan di depan, kalau yang sudah kumpulan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita dari kelompok A atau kelompok 1. Izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arini Nahurlandari. Perkenalkan, nama saya Arafa.
Syu'abul Iman. 1. Tuliskan dan diskusikan pembagian Nggak usah dia Syu'abul Iman. pertanyaannya, langsung aja. Jawaban. Langsung jawabannya, Syu'abul Iman versi hati ya. Syu'abul iman versi hati yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, beriman kepada adalah Allah, sedangkan yang paling berdasarnya adalah membuktikan sesuatu yang dari jalan dan mati itu salah satu kata kebenaran. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Levi Simarakudia. Perkenalkan, nama saya Quratul Ainiyah. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukarramah. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahratusika. Baik, izinkan kami mempresentasikan pembagian Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan atau tindakan dan anggota badan. 1. Bersuci, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. 3. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 4. Dalam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sekarang saya ulas dikit-dikit di penutupan sebelum selesai ini. Di kelompok 3, ketika ditanya perilaku apa yang biasa saya lakukan, selalu menunaikan sholat 5 waktu. Sholat itu apa? Ada yang pernah dengar gini gak? As-sholatu imaduddini. Ada pernah dengar gak? Apa artinya itu? Sholat adalah tiang agama. Perlu kalian ketahui ya. Untuk pelajaran selanjutnya besok minggu depan kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabbur, dan hasud. Sum'ah itu apa? Kepingin didengar sebagai orang yang baik gitu. Kalau riya kepingin dilihat sebagai orang yang baik. Insyaallah nanti pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sekian dulu. Mari kita tutup. Hilda, buka mana Hilda tadi ketua kelas? Berdiri, pimpin doa akhir pelajaran. Monggo, baca wal asri. Berdiri di tempat aja. Teman-teman, sebelum berakhirnya pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.